Rolex dan julukannya. Halo semua, selamat datang lagi di channel Arloji. Jadi kalau sebelumnya gue bahas Seiko dan julukannya, kali ini gue bahas Rolex dan julukannya. Karena Rolex dan julukannya itu ada sekitar 20 jam, jadi gue akan bagi menjadi 4 series, dan ini adalah series pertamanya. Oke, kita mulai. Jam tangan yang pertama adalah jam tangan Fat Lady. Jadi jam tangan Fat Lady ini adalah sebenarnya GMT Master 2, warna bezelnya itu hitam sama merah. Kalau sekarang ini disebutnya Rolex Coke atau Rolex Coca-Cola, yang terinspirasi sama warnanya Coca-Cola. Ya, tapi sebenarnya nggak mirip-mirip banget juga. Untuk jam tangan ini gue akan bahas di bagian keempat dari series ini. Nah, kenapa jam tangan ini disebut Fat Lady? Karena jam tangan ini waktu keluar itu bentuknya lebih tebal dan lebih curvy dari seri-series dia yang sebelumnya. Karena bentuk yang tebal itu dan curvy itu akhirnya disebut Fat Lady. Nama lain dari jam tangan ini adalah jam tangan Sophia Loren. Karena apa? Mungkin jam tangan itu diasosiasikan sama bodinya Sophia Loren yang montok dan besar. Jam tangan ini keluaran 1983, seriesnya 16760. Nah, yang kedua adalah jam tangan Rolex President. Jadi Rolex President ini adalah jam tangan Rolex Dated yang braceletnya itu ciri khasnya itu disebut Rolex President. Jadi sebenarnya Rolex President ini lebih ke braceletnya. Nah, kalau kalian ingat di videonya Raditya Dika yang dia tukar 5 jam tangan jadi 1 jam tangan, itu bracelet yang dia pakai adalah bracelet President. Kalau nggak salah di video itu dia juga sebutin. Nah, tahun 80-90an Rolex ini sangat terkenal banget modelnya kayak gini karena beberapa presiden Amerika pakai jam tangan ini. Jadi melekat banget image-nya terhadap Rolex President. Ketiga adalah Rolex Jean Claude Van Damme. Nah, bukannya, tapi Rolex Jean Claude Killy. Jadi Jean Claude Killy ini nggak ada hubungannya sama Jean Claude Van Damme. Jean Claude Killy ini adalah pemain ski dari Prancis. Nah, pada tahun 1968 dia menang 3 medali emas di Winter Olympic. Jadi nggak tahu kebetulan atau enggak, jam tangan Jean Claude Killy ini punya triple kalender. Jadi triple kalender itu jam tangan yang punya tanggal, hari, sama bulan. Nah, triple kalender ini uniknya adalah ada angka 1 sampai 31 di bagian terluar dari dialnya. Nah, tanggalnya itu ditunjuk sama salah satu jarum jam tangan sesuai sama tanggal tersebut. Terus di bawah marker jam 12 ada hari dan ada bulan. Jadi jam tangan ini keren banget. Nggak banyak sekarang Rolex keluaran seperti itu. Jam tangan ini juga diproduksinya sangat terbatas. Jadi untuk para kolektor jam tangan ini termasuk salah satu yang sangat dicari-cari. Uniknya Jean Claude Killy ini nggak pernah ditemukan di foto lagi pakai jam tangan ini. Selain menjadi ambasador, pada akhirnya dia menjadi board of member dari perusahaan Rolex sampai detik ini. Selain ada triple kalender, tangan ini juga punya 3 subdial chronograph. Yang keempat ada Rolex Padellon. Jadi Rolex Padellon ini dari bahasa Italia artinya panci besar. Jadi bentuknya case-nya itu diameternya besar, terus bentuknya lurus saja kayak panci. Nah, ini sama seperti Jean Claude Killy, triple kalender juga, yang mana bagian terluar dari dialnya itu adalah angka 1 sampai 31. Jadi jarum jamnya muterin nunjukin hari itu tanggal berapa. Terus juga ada hari dan bulan di bawah marker jam 12. Tapi beda dari Jean Claude Killy. Kalau Jean Claude Killy ada 3 subdial untuk chronograph. Yang ini cuma ada 1 moon phase. Nah, ini adalah salah satu dari 2 jam tangan yang ada moon phase-nya. Satu lainnya lagi akan gue bahas di seri ketiga dari video ini. Walaupun julukannya adalah Padellon atau panci penggorengan besar, Rolex ini harganya sangat tinggi sekali karena cuma diproduksi 3 tahun dari 1949 sampai 1952. Jadi harga ini sekitar miliaran deh. Dan kalau kita dapetin itu bisa dibilang hanya bisa melalui lelang. Nah, yang kelima Rolex Pussy Galore. Jadi ini adalah satu dari 2 Rolex yang terinspirasi oleh perempuan. Nah, kenapa jam tangan ini terkenal? Karena jam tangan ini dipakai sama perempuan, tokoh di film James Bond
namanya Pussy Galore yang waktu itu dibintangin oleh Hunter Blackman. Nah, karena jam tangan laki-laki pada saat itu jarang sekali dipakai sama perempuan, pada saat film James Bond itu keluar cukup menyita mata para penontonnya. Jadi jam tangan GMT ini sangat diasosiasikan dengan perempuan tersebut. Jadi jam tangan ini sama GMT juga kayak Fair Lady, tapi warnanya beda. Warnanya adalah biru merah. Nah, sekarang ini disebutnya Rolex Pepsi. Rolex Pepsi ini gue akan bahas di bagian keempat dari series Rolex dan julukannya. Silahkan diikuti. Dari 5 jam tangan yang gue sebutkan tadi, jam tangan mana yang paling lu suka? Silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin ada jam tangan apa yang menurut kalian julukannya keren juga, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi kalian yang menyukai video ini, silahkan di like. Jangan lupa juga di subscribe untuk nunggu video-video gue yang berikutnya. Terima kasih.